Shalom adik-adik SD Kristen Elim, apakah kabar kalian? Baik-baik saja? Kakak yakin kabar kalian baik-baik saja, sebab kalian ada di dalam tangan Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita angkat satu pujian. Berikan ku hati seperti hatimu. Kita angkat dari ref saja ya. Berikan tanganmu melakukan tugasmu. Sama-sama kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi sama-sama kita katakan, berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau memelihara, menuntun, membimbing kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Untuk memulai dengan aktivitas kami, tidak lupa kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membaca kebenaran firman Tuhan, dan kami minta Tuhan memberikan pengertian kepada kami untuk kami bisa dapat mengerti arti kebenaran firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang kami bacakan ini tumbuh dalam hati kami sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Kakak ulangi lagi, Matius 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya suka sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 yang sudah kita baca adik-adik, cerita ini menceritakan tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya,
apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus menuruti perintah Allah. Namun ada satu hal yang lebih penting juga, adalah apa yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki ya, harus mempermuliakan Tuhan Allah. Apapun yang kita miliki, Tuhan tidak melarang kita untuk jangan kaya, tetapi Tuhan mengajarkan di sini bahwa apapun yang kita miliki berupa kekayaan, semuanya itu harus mempermuliakan nama Tuhan Allah. Jadi apa yang dimiliki oleh orang kaya di sini, yaitu harta. Tetapi kita lihat bahwa di ayat 22 ya adik-adik, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Berarti orang muda ini sangat menyayangi hartanya. Nah, jadi adik-adik, apa yang kita miliki Tuhan mau, apa yang kita miliki harus mempermuliakan nama Tuhan Allah. Nah, apa yang orang kaya ini miliki, yaitu harta. Tadi kakak sudah bilang, Tuhan mau kita lebih memilih Tuhan daripada harta. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya, namun dengan kekayaan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, untuk melakukan perintah Allah yang lebih utama, kita mempermuliakan nama Tuhan Allah dengan mengikuti Yesus. Di ayat 21 kakak bacakan buat kita. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi adik-adik, kita pun mau melakukan perintah Allah, tetapi yang paling utama, ikut Yesus. Lalu kita melakukan perintah Allah, karena Tuhan Yesus mau kita diselamatkan. Tuhan Yesus mau kita diselamatkan. Jadi adik-adik, kita mengikut Tuhan Yesus, kita melakukan perintah Allah dengan kita apapun yang ada pada kita, seperti harta, kekayaan, apapun itu, talenta, kemampuan yang kita miliki, untuk mempermuliakan nama Tuhan Allah. Itu saja yang dapat kakak bagikan untuk kita di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi adik-adik dan juga bagi kakak. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, yang menuntun, membimbing, memberikan kami pengharapan sukacita yang baru. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak SD Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak SD Kristen Elim dalam proses belajar mengajar ini. Tuhan berikan pengertian kepada anak-anak SD Kristen Elim, sehingga mereka boleh dapat mengerti pelajaran untuk masa depan mereka dan mempermuliakan nama Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan guru-guru yang mengambil bahagian di dalam ibadah, di dalam mengajar anak-anak di Yayasan Sekolah SD Kristen Elim ini, memberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan, sukacita yang baru. Biar dalam mereka melayani anak-anak menuju pada masa depan anak-anak, mereka boleh dapat diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh aspek daripada guru-guru SD Kristen Elim kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja melalui mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan Ibu Susi. Dalam pemulihan Ibu Susi, kami yakin dan percaya semakin hari Ibu Susi semakin mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan Ibu Susi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah datang dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap di rumah, jangan nakal, tetap mengandalkan Tuhan. Shalom.